Ada data mengenai kesengsaraan di Amerika Serikat, dari dalam negeri juga ada, tapi kita hari ini fokus mungkin lebih ke banyak yang ngeglobal. Perdagangan hari ini menjadi perhatian pelaku pasar pemirsa, di antaranya yang pertama sinyal resesi Amerika Serikat yang semakin kuat. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat kembali mengalami inversi atau persilangan. Kondisi ini menjadi sinyal awal terjadinya resesi di negeri Paman Sam yang semakin dekat. Sebelumnya inversi juga terjadi bulan April lalu dan menjadi sinyal kuat akan terjadinya resesi di Amerika Serikat. Kuatnya sinyal resesi di Amerika Serikat dan beresiko menyebar ke negara lainnya terutama di barat membuat pasar finansial sulit untuk rally termasuk di Indonesia. Pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat menjadi salah satu pemicu utama resesi. Inflasi yang tinggi lebih dari 8% ini membuat The Fed harus bergerak cepat untuk menurunkan lonjakan harga tersebut. Kondisi ini membuat ekonomi di Amerika Serikat akan semakin terjepit. Kemudian masih dari global ini, Iva dan pemirsa, indeks kesengsaraan atau misery index yang mengukur tingkat kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat Amerika Serikat mulai menanjak. Data ini dipublikasikan oleh Federal Reserve Economic Data dan mencapai 12% pada Mei lalu. Inflasi tinggi di Amerika Serikat dan juga Eropa juga menghantui ekonomi negara-negara ASEAN ini yang ditakutkan gitu loh. Kalau kita melihat inflasi di Amerika Serikat oke dan Eropa, tapi imbasnya ke kita apa gitu. Ternyata mulai dirasakan begitu ya. Dalam laporan terbarunya terkait kenaikan harga pangan dan kekhawatiran akan inflasi, DBS Group Research menyebut bahwa kenaikan harga pangan terjadi secara luas di antara subsegmen dengan minyak nabati memimpin dengan margin yang lebar diikuti dengan sereal gitu ya. Riset DBS menunjukkan bahwa harga pangan dan bahan bakar yang tinggi menandai pukulan ganda bagi rumah tangga karena konsumen cenderung membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar termasuk pada 6 negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan juga Vietnam. Iya, ini dia yang sebetulnya juga menjadi kekhawatiran kita begitu bahwa resesi memang akan diprediksi akan terjadi di Amerika Serikat. Bahkan JP Morgan menyebutkan sekitar 85% begitu Amerika Serikat akan dipastikan resesi. Tapi di satu sisi yang menjadi perhatian utama adalah terkait dengan tadi bahan pangan sendiri begitu ya. Karena yang kita khawatirkan justru ya betul-betul menjadi Rantai tantangan untuk Indonesia sendiri adalah rantai pasok pangan begitu ya. Apalagi dengan adanya geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina ini juga dikhawatirkan akan berpengaruh. Dan ini artinya dari pemerintah akan ada mungkin anggaran yang harus lebih digelontorkan lagi begitu terkait dengan subsidi. Itu dia yang dikhawatirkan dan menjadi perhatian tentunya untuk di dalam negeri. Itu dari global ya Iva, dan ini dari dalam negeri. Cadangan devisa Indonesia Juni 2022 mencapai 136,4 miliar dolar AS. Sedikit lebih tinggi dibandingkan Mei sebesar 135,6 miliar dolar AS. Sementara Chief Economist BRI Dana Reksa Sekuritas Telisa Aulia mencatat ini hal positif di tengah tekanan capital outflow yang nantinya dapat menjadi bumper menjaga stabilitas rupiah. Kita harap juga seperti itu ya. Namun demikian pelaku pasar juga masih sangat menantikan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia yang akan diumumkan akhir Juli ini. Bank Indonesia dinilai harus segera mengambil sikap di tengah resiko inflasi yang semakin tinggi. Pressure-nya juga semakin kuat begitu ya dari inflasi di luar negeri, kemudian juga capital outflow sudah terlihat begitu dalam beberapa waktu terakhir begitu. Ini menjadi satu pressure juga mungkin bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan, tapi di satu sisi juga perlu dikoordinasikan begitu. Sudah terlalu lama menahan di 3,5% ya Iva. Tapi harus dilihat juga karena di satu sisi kita sangat bergantung kepada konsumsi dan ini juga menjadi sumber utama untuk PDB kita. Sehingga ini juga tentu menjadi satu dilema ya. Kita akan lihat seperti apa keputusan bulan Juli nanti, akhir bulan Juli nanti ya. Dan kita bergeser ke sentimen berikutnya yakni komoditas pemirsa. Sempat terkoreksi tipis, harga minyak dunia menguat hingga perdagangan siang tadi. Berdasarkan data dari Trading Economics hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, harga minyak jenis WTI terpantau di atas 102 dolar AS per barrel. Sementara minyak jenis Brent menguat 0,46% menjadi 105 dolar AS per barrel. Harga batu bara juga berhasil menguat pada penutupan perdagangan kemarin. Lonjakan harga kemarin membawa kembali harga batu bara ke level psikologis 400 dolar AS untuk pertama kalinya sejak 23 Mei 2022. Harga batu bara kembali terbang pada Juli sebagai dampak dari keputusan Rusia untuk memangkas pasokan gas ke Eropa. Jadi tingginya permintaan batu bara membuat harga batu bara semakin tinggi, apalagi gangguan cuaca yang masih membayangi beberapa negara produsen batu bara seperti Australia dan juga Indonesia karena La Nina yang berkepanjangan.
Iya, ini juga perlu menjadi perhatian ya dari para pelaku pasar begitu, mengingat karena harga dari batu bara tinggi ini di satu sisi juga ada emiten-emiten dari perusahaan batu bara yang diuntungkan begitu, tapi di satu sisi juga ini akan menjadi perhatian seperti apa kebutuhan energi di tanah air begitu ya, karena kita ketahui juga kalau harga komoditas tinggi termasuk minyak juga tinggi, Ya. ini artinya subsidi dari pemerintah yang saat ini sudah besar saja, artinya juga perlu diperhatikan lagi seperti apa, karena dikhawatirkan APBN kita juga bisa Iya, jebol kalau terlalu karena banyak subsidi, negara energi. juga bisa Iya kolaps. betul sekali. Tapi di satu sisi juga daya beli harus ditahan. Inilah yang Iya. menjadi kegalauan ya bagi pemerintah kita saat ini. Oke. Oke, tadi itu adalah berita ya, berita yang diberikan selama sepekan. Salah satunya sebenarnya adalah menunggu-nunggu ya. Jadi sebenarnya menunggu-nunggu IHSG itu menggambarkan bagaimana apa yang terjadi dengan ekonomi kita sebenarnya. Di mana lagi mengumumkan bahwa akhir Juli nanti sekitar mungkin 2 minggu lagi, itu adalah pengumuman dari Bank Indonesia mengenai suku bunga terbaru. Jika banyak tekanan sebenarnya terhadap Bank Indonesia bahwa lu jangan harusnya 3,5 terus, harus dinaikin. Jangan sampai lu tahan-tahan terjadi ledakan yang luar biasa. Lu harus aware dengan apa yang sebenarnya di global. Jangan sosok yang namanya adalah kita kuat dan akhirnya ambruk. Nah, banyak tekanan-tekanan terhadap hal tersebut, sentimen-sentimen tersebut yang sebenarnya cukup menarik ya. Selama 2 minggu ke depan kita akan melihat seperti apa. Tapi secara overall sebenarnya setelah dampak dari Idul Adha selesai, itu ya selesai-selesai aja, nggak ada lagi kelanjutan untuk IHSG-nya itu sendiri kayak gitu loh ya, karena lebih ke yang namanya wait and see yang terjadi di dunia. Tadi seperti diberitakan bahwa capital outflows, di mana uang-uang itu udah mulai lari-lari semua main ke daerah aman. Salah satunya adalah yang keluar itu adalah harga emas. Lu bisa lihat di sini. Bentar, oh ini belum gue loadingnya. Harga emas itu mulai mengalami penurunan yang luar biasa ya. Jadi kalau misalkan dijual, biasanya emas pada saat Idul Adha itu adalah menjadi momen yang paling puncak biasanya. Karena kenapa? Di situ biasanya banyak yang menjual di emas-emas pada saat Idul Adha. Karena untuk apa? Untuk kurban dan sebagainya, dan beli lagi pada saat setelah Idul Adha. Tapi dengan kondisi global yang tidak menentu, bahwa harga emas lagi turun-turunnya, lagi turun parah. Malah sebenarnya rugi kalau misalkan lu ngejual emas. Jadi ini ada pertanyaan dari CNBC Indonesia bahwa harga emas Antam hari ini dijual rugi, mending buat investasi. Jakarta, CNBC Indonesia. Melansir data dari situs resmi milik PT Aneka Tambang Persero Tbk, emas batangan logam mulia hari ini stabil di 969.000 per gram. Sementara itu, harga buyback, harga yang digunakan ketika menjual emas kembali, turun 1.000 per gram menjadi 839.000 per gram. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi. Untuk transaksi buyback, silakan menghubungi butik emas LM terdekat dengan jam layanan pada hari kerja Senin sampai Jumat. Pembayaran dilakukan secara transfer pada H+2 dan H+3 hari kerja. Bentar, ini gue hilang dulu. Gak bisa hilang ya. Gak bisa hilang. Ini adalah gambaran harga buyback emas. Nggak kelihatan nih, banyakan iklannya di sini. Nggak ngerti cara ngapusnya. Inilah. Ya intinya bahwa apakah emas itu kalau lagi kondisi segini adalah baik untuk investasi? Jawabannya iya. Karena biasanya emas dan inflasi itu beda-beda tipis kenaikannya. Pada saat emas lagi turun, itu inflasi lagi naik. Karena kenapa? Lu kalau bisa ngebayangin pada tahun 2020 atau 2021, kenaikan emas itu luar biasa tinggi dibanding inflasi, yaitu dia naik berpuluh persen dari 500.000, 700.000 langsung ke 1 juta rupiah. Dan akhirnya sekarang lagi fase normalisasi nih, dimana emas lagi mulai turun, inflasi lagi mulai naik, jadi lagi normalisasi
menyamakan antara kondisi emas dan inflasi. Karena pada umumnya emas itu prinsipnya adalah mempertahankan kekayaan, bukan untuk yang namanya menambah kekayaan. Catat, itu berbeda banget gitu prinsipnya. Nah, lalu bagaimana pergerakan IHSG ya? Jadi pergerakan IHSG pada hari ini yaitu adalah dibuka hijau. Tadi udah dibicarakan berita hujan sekitar 1,32% ya, dibuka hijau pada 8 Juli 2022. Tadi seperti emas walaupun pada turun, tetapi tetap aja ada euforia yang terjadi di sektor-sektor lain selain emas ataupun mining, yaitu adalah di IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Apa itu Indeks Harga Saham Gabungan? Yaitu adalah suatu kumpulan perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek, ya, yang sudah listing di Bursa Efek dan terdaftar tentunya, yang dimana kepemilikan perusahaannya bisa kita lakukan transaksi jual beli secara langsung melalui tentunya pihak ketiga atau distributor. Dalam hal ini yaitu adalah anggota bursa yang difasilitasi oleh yang namanya adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, ada efek, biasanya ada dua jenis pergerakan normal dan pergerakan momentum. Pergerakan momentum biasanya adalah mendekati momen-momen tertentu. Contoh, misalkan pergerakan momentum pada saat lagi dividen, pergerakan momentum pada saat lagi isu negatif, pergerakan momentum pada saat isu positif, pergerakan momentum pada saat yang namanya hari-hari raya besar. Kita ketahui bahwa Sabtu dan Minggu itu adalah hari raya besar bagi umat muslim. Hal ini benar apa yang gue prediksi bahwa pada perdagangan hari ini 8 Juli 2022 bahwa IHSG itu hijau. Dia duduk manis di 6.740,22. Ini gue lagi buka chartnya ya, bentar ya. Bisa nggak sih nggak buka chartnya? Kelihatan ya ini. Jadi ini adalah polanya. IHSG sebenarnya secara overall itu trennya itu masih tren naik ya. Dia masih tren naik. Nah, dia masih berada sebenarnya di daerah support terkuatnya di sini. Sebenarnya lu nggak usah takut sebenarnya untuk masuk di sini. Kalau lu zoom lebih dekat, dia membentuk gap ya. Ini membentuk gap. Artinya di sini dia akan membentuk yang namanya landasan nih. Nih, dia membentuk gap di sini nih. Di 6.681 dia membentuk gap di situ. Kalau kita ngelihat secara weekly. Tapi bagaimana kalau kita ngelihat pergerakan dalam harinya itu seperti apa? Kita lihat dalam bentuk 1 minutes. Bang, kenapa time frame yang dipakai adalah 1 minutes? Karena kita pengen ngelihat pada hari ini pergerakannya seperti apa, maka menggunakan 1 minutes. Jadi biar kita bisa ngelihat detail momen naiknya jam berapa, turunnya jam berapa. Tapi kalau lu pengen melakukan trading harian, maka yang terbaik time frame yang digunakan adalah 15 menit, 30 menit, 1 jam ataupun 2 jam. Inilah pergerakan IHSG pada hari ini. Lu bisa lihat bahwa sebenarnya ya gak terlalu signifikan kenaikannya ya. Lihat, dia hanya terbentuk gap up karena euforia ya. Gap up karena euforia. Kemudian gak menarik sama sekali sih ini. Ini kalau pergerakan seperti ini ya, ini gak menarik sama sekali bagi seorang trader. Lu bisa lihat banyak aksi jual yang terjadi. Artinya sebenarnya ini retail yang menjual. Mereka ngejual dengan cara menaikkannya pelan-pelan. Lihat dia distribusi hijau, dia membuang distribusi dengan cepat, lalu dia kumpul barang lagi di akhir-akhir. Jadi ini bisa menjadi momen kesempatan apa yang terjadi di hari Senin nanti kita akan bedah lebih lanjut. Tapi secara overall sebenarnya asing lagi sebenarnya wait and see. Adapun dia adalah akumulasi yang tipis banget. Tapi banyak rata-rata duitnya itu lagi dalam bentuk cash. Siap untuk dimasukkan ataupun siap untuk di tempat-tempat lain jika kondisi tidak memungkinkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, gak terasa nih sahabat Daily Play udah 1 jam gue nemenin lu semua untuk episode ke-28. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Dan juga kunjungi channel YouTube gue di Seni Pasar Modal.
Sampai jumpa di hari Minggu dan happy mubarak semuanya ya. Gua Fajar Sidik pamit. See you, bye-bye.